Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah anak ibu yang saya sayangi dan cintai karena Allah. Hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah kita selalu diberikan Allah kesehatan, kesempatan, umur panjang, rezeki, kesehatan. Dan insyaallah Allah kasih kesempatan kita lagi untuk menuntut ilmu. Allahumma syahla ila ma'ajalkan syahla wa anta taj'alu husna idza sifat syahla. Insyaallah Allah selalu memudahkan semua urusan kita, terutama bagi anak ibu dalam urusan apa saja. Insyaallah selalu Allah berikan kemudahan. Jalan kemudahan itu diawali dengan kita berusaha dan berdoa. Ya, agar aktivitas kita hari ini dapat berkah dan rahmat dari Allah. Kita buka pembelajaran ini dengan membaca Al-Fatihah dan doa azan. Doa kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa. Nah, baik anak-anak ibu, saya mau tahu dulu kehadiran kita hari ini. Saya panggil Al-Fatur, Alwi, Arusta, Clara, David, Dede, Dimas, Fadila, Febri, Haidil, Kurni, Tania, Tirta, Zulkifli. Iya, barakallah. Yang gak hadir belum ada kabar, insya Allah mereka segera menyusul ya, mungkin dalam keadaan di perjalanan. Ya, saya ulang lagi, anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah. Nahnu bi khair. Ya, tepuk semangatnya sekali lagi. Tepuk, fokus. Melihat, mendengar, fokus. Ya, harus fokus ya, alhamdulillah. Nah, kita masuk KD baru. Tadi sudah saya kasih gambaran bahwa kita akan masuk materi qadha dan qadar. Anak-anak ibu sekalian, minggu lalu ada kaitannya dengan minggu ini. Materi minggu lalu itu tentang hari kiamat. Hari ini kita masuk qadha-qadar. Kenapa? Qadha-qadar itu berdampingan dengan hari kiamat, agar manusia itu betul-betul menempatkan dirinya sesuai pada tempatnya masing-masing, dan manusia mengetahui jati dirinya, apakah dia baik atau buruk, apakah dia masuk golongan yang hak atau golongan yang batil. Nah, baik anak-anak ibu, sebelum kita lanjut ke tayangan video, nanti kita melihat tayangan video dan anak-anak ibu bisa mengamati. Nanti kita bagi kelompok, ya, kita bagi kelompok. Sebelum kita bagi kelompok, anak-anak ibu setidaknya saya mengukur dulu standar berpikir kamu dari mengamati materi. Kan sebelum kita tayangkan materi, saya mau tahu dulu apakah anak-anak ibu sudah paham tentang materi qadha dan qadar. Kita perhatikan di
ada di halaman 321 tentang mengamati gambar. Ini ada kaitan dengan kehidupan, yang kaitannya itu dengan materi kita qadha dan qadar. Nah, di sini saya mau minta dari beberapa anak untuk menyampaikan isi dari makna yang terkandung dari beberapa gambar tersebut. Di sini saya minta dulu kepada anak kita Alwi. Alwi, dipersilahkan untuk mengamati gambar yang ada di halaman 21. Ada 4 gambar. Kamu mau pilih yang mana? Gambar 2.1. Gambar 2.1. Iya, Ahsan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberi pengamatan saya terhadap gambar 2.1 tersebut. Pada gambar 2.1, pada fitrahnya manusia telah Allah tetapkan rezekinya masing-masing, yaitu rezekinya kaya ataupun miskin. Pada gambar 2.1 sangat bertolak belakang pada gambar 2.3, yaitu gambar 2.1 memiliki pekerjaan pengemis, sedangkan gambar 2.3 sangat mempunyai pekerjaan. Kenapa ini sangat berbeda? Yaitu karena bapak tersebut tidak berusaha padahal tubuhnya masih lengkap dan memiliki kesehatan. Dan gambar 2.1 ini adalah aktivitas yang paling dibenci dalam Islam. Sesungguhnya ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih tepatnya, tidak perlu diketahui oleh tangan kiri apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Dan Allah memerintahkan umatnya untuk berikhtiar, karena berikhtiar akan mendatangkan karunia berupa rezeki, kesehatan, dan kebaikan lainnya. Mungkin itu saja pengamatan saya terhadap gambar 2.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahsan, barakallah untuk Alwi yang sudah memberikan tanggapan ya, memberikan makna yang terkandung dari beberapa gambar. Menurut kita sangat jelas ya bahwa dari gambar pertama ini malas bekerja dan mengemis. Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan takdirnya, dan Allah ciptakan alam manusia kehidupan ini untuk hambanya. Tidak akan mungkin Allah menciptakan manusia itu disengsarakan. Pasti Allah akan membuat manusia itu bahagia. Tinggal manusia itu sendiri yang memilih hidupnya. Tetapi aktivitas ini memang aktivitas yang dibenci oleh Allah. Kalau kita masih bisa diberi kesehatan, mata, tangan, jari, atau kekuatan, maka kita disuruh Allah untuk berikhtiar dan berdoa. Janganlah melakukan aktivitas yang tidak disenangi oleh Allah. Nah, baik, itu tanggapan dari Ali. Ya, Ahsan, barakallah. Saya mau tahu lagi beberapa dari anak-anak ibu sekalian. Dari Salsa. Saya mau Salsa. Mau pilih gambar yang mana? 2.3. Iya, silahkan. Kalau kita perhatikan, bapak ini sedang mengangkat garam. Dia sedang bekerja keras untuk mengubah takdirnya, Bu. Sebenarnya takdir itu sudah Allah tentukan, tapi bapak itu berusaha untuk ikhtiar. Ikhtiar itu bersungguh-sungguh untuk mengubah takdirnya. Mungkin juga dia sebagai laki-laki itu punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, istri dan anaknya. Iya, Ahsan, barakallah. Terima kasih Kak Salsa. Ya, untuk gambar nomor 2 tadi ada kaitan ya dengan kelompok gambar pertama, bekerja keras. Siapa yang bekerja keras, insya Allah Allah akan berikan hasil yang sebaik-baiknya. Kalau bahasa pepatahnya, ikhtiar tidak mengkhianati hasil. Jadi anak-anak ibu, ini kan kodok ya. Anak-anak ibu nanti mau naik kelas atau tidak itu kan kodok. Mau dapat nilai tinggi atau tidak itu kodok. Maka Allah di sini diminta kepada kita untuk ikhtiar. Jangan mengharap nilai yang baik, tetapi tidak ada doa dan ikhtiar. Hasilnya sia-sia. Allah tadi saya katakan,
Ikhtiar tidak mengkhianati hasil. Ayo wasyari'u, bersegeralah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Ya Ahsan untuk Kak Salsa. Ya Ahsan, ya anak-anak itu ternyata sebelum kita tayangkan video, anak-anak itu sudah mulai tergambar ya makna dari kodo dan koda. Memang kodo ini kaitannya dengan perbuatan. Ya, perbuatan kita ini sebetulnya diatur oleh Allah. Kita diberi Allah itu hidup bukan untuk semena-mena. Ya, untuk lebih dalam dan lebih paham lagi, kita lihat tayangan video bersama-sama. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan berdemokrasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hari akhir yang wajib kita imani keberadaannya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk kedatangannya kelak. Dan iman kepada hari akhir merupakan rukun iman nomor 5. Dan pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dengan mengkaji rukun iman yang terakhir, yaitu rukun iman ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Maka pada pembahasan kedua ini, kita masuk kepada sebuah tema, meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Para pendengar sekalian, pembahasan mengenai qada dan qadar merupakan bagian yang sangat penting karena berkaitan dengan masalah takdir. Ketika kita keliru memahami takdir, maka kita pun akan keliru dalam memahami makna kehidupan. Terdapat dua aliran Islam yang keliru dalam memahami qada dan qadar. Yang pertama, paham Jabariyah. Menurut paham Jabariyah, takdir adalah sesuatu yang telah diatur tanpa ada daya manusia sebagai pelaku kehidupan. Paham ini menganggap semua takdir itu datang dari Allah. Oleh karena itu, menurut mereka, seseorang menjadi kafir atau muslim adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika seorang pelajar yang tidak mampu untuk mengikuti pelajaran dan selalu gagal dalam mengikuti ujian, lalu dia menyandarkan kegagalan itu kepada takdir dan meyakini bahwa kebodohannya merupakan suatu ketetapan dari Allah, yang pada akhirnya dia malas untuk belajar karena menganggap bahwa belajar merupakan sesuatu hal yang tidak berguna baginya, dan dia meyakini bahwa dia sudah ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang bodoh dengan sunatullah. Misalnya, malas belajar berakibat bodoh, tidak mau bekerja akan miskin, menyentuh api akan merasakan panas, menanam benih maka akan tumbuh, dan lain-lain. Ketika kita memahami makna beriman kepada qada dan qadar, maka tentu saja akan tumbuh motivasi untuk senantiasa berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita apabila ia berdoa kepadaku. Motivasi yang ketiga, ia akan termotivasi untuk bertawakal. Nah, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi memperoleh keberhasilan, yang menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena rahmat dari Allah. Tidak optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan berhasil baik dan beruntung. Keberuntungan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan itu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159. Dan tentu saja, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketika Allah hendak memberikan kebaikan kepada hambanya, maka terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman dalam ilmu agama. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita telah melihat tayangan video. Insya Allah dari tayangan video tadi banyak mengandung makna. Dan insya Allah anak-anak itu semua paham makna qada qadar yang sebenarnya. Walaupun tadi ada beberapa pemahaman yang salah. Nah, di sini saya mau anak-anak itu membagi kelompok.
dari melihat atau mengamati video yang ditayangkan tadi, didapatkan tadi, setidaknya masing-masing kelompok mengetahui makna yang sebenarnya dari pengertian qada dan qadar. Walaupun nanti akan saya beri penjelasan rangkuman di akhir pembelajaran, biar semua anak itu terangkum, tidak ada yang salah paham dari makna qada dan qadar. Nah, di sini kita beri waktu 5 menit untuk menentukan kelompoknya. Kelompok 1 berarti dimulai dari kiri saya ya, biar gampang kita mengaturnya. Kelompok 2 berarti dari sebelah depan saya, tengah ya. Kelompok 3 kanan saya. Oke, nanti untuk kelompok 1 siapa juri bicaranya? Iya. Kelompok 2 Nabila. Kelompok 3 Dede. Iya, Masya Allah. Saya beri waktu untuk berdiskusi, untuk merangkum ya hasil dari paparan video tadi. Silahkan. Gak usah banyak-banyak, 5 menit saja. 10 cukup. Boleh, silahkan. Karena ruangan kita tidak memadai, nanti masing-masing kelompok boleh ke depan ya, untuk mempresentasikan hasil dari tayangan video tadi. Iya, ke depan. Ya, perwakilan saja. Ya, alhamdulillah waktu diskusi sudah habis. Saya mau dari masing-masing kelompok untuk menampilkan hasil dari pengamatan atau hasil dari mengamati paparan video. Saya mau dari kelompok pertama dulu. Karena ruangan kita tidak memadai, saya mau masing-masing kelompok nanti hadir ke depan. Kalau terlalu banyak, perwakilan saja. Boleh silakan siapa yang menampilkan, boleh ke depan, dipersilahkan. Begitu juga untuk kelompok 2 dan 3. Nanti boleh hadir ke depan. Udah kalian mah. Lah mana ya? Kau. Sini. Maju. Yang depan. Maju lah. Cepat. Maju ya depan ini. Enggak bisa. Satu orang lagi. Nggak boleh ganjil. Ya. Karena Iya, kasih semangat untuk kelompok pertama. Kita tanya dulu kelompok pertama ini. semangat bagus. Ya. Dari sana, iya. Untuk kelompok pertama ini, saya mau tanya dulu ini buat kelompok apa namanya? Khairul Ummah. Iya, bagus sekali nama kelompoknya. Kalau saya boleh tahu apa lah arti Khairul Ummah? Umat. Iya. Khair itu baik, umat itu adalah umat. Insya Allah berarti kelompok ini mau jadi umatan yang terbaik. Ya, ciri umat terbaik itu bagaimana? Umat terbaik itu yang pertama berakhlak mulia, hidupnya punya makna. Mana tujuan hidup adalah dunia akhirat. Nah itu generasi Khairul Ummah. Iya. Ayo silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Khairul Ummah. Apa Ummah? Ingin setelah kami menghayati video tadi, kodok-kodok mempunyai dua arti yang berbeda. Kodok adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Qadar wasiat benda yang Allah berikan. Dari pengamalan kami, Allah telah menetapkan kehidupan bagi seluruh makhluk. Yang tugas kita sebagai manusia hanya menerima ketentuan dan ketetapan Allah tersebut, dan kita sebagai hamba ikhlas menerima takdir yang Allah berikan. Dan Allah memberikan dua wilayah manusia, ada mukhayyar dan musayyar. Ya baiklah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Ahsan, barakallah untuk kelompok 1 yang sudah memberikan tanggapannya ya, hasil dari paparan video tadi. Bagaimana untuk kelompok 2 dan 3? Dari pemaparan yang disampaikan kelompok 1 sangat baik. Sangat baik berarti nanti harus lebih baik lagi ya kelompok 2. Mereka udah sangat baik, berarti harus ada tantangan. Iya. Ayo Aisyah. Iya, kelompok 1, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan isi materi. Silahkan duduk kembali. Iya, biar tambah fokus kita ulang lagi ya kita. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Iya, Ahsan. Kelompok 2. Ayo bisa maju Aisyah. Kelompok 2 siapa perwakilan saja boleh? Maju Aisyah. Bu, yuk. Mana? Iya. Langsung. Bagi di mana? Sebelah sini boleh. Nah, tadi kan sebelah sana. Sekarang sebelah sini. Ya, saya mau tanya dulu nih. Kan mereka mau tahu di kelompok 2 namanya apa nih? Kelompok Aisyah. Kenapa ngambil kelompok Aisyah? Kami mengagumi Aisyah itu karena inspirasi. Oh iya. Masya Allah. Iya, karena mengagumi insya Allah menjadi jati dirinya Aisyah. Ada lagunya dia kan? Aisyah, mulia indah. Iya. Berarti tahu nggak lagunya Aisyah itu? Tahu bi. Gimana lagunya? Aisyah. Iya, masya Allah. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Subresa Rasita ingin mewakili kelompok Aisyah. Setelah kami mengamati video, kami bisa menyimpulkan bahwa pemahaman manusia masih ada mempunyai pemahaman yang salah, seperti pemahaman Jabariyah. Menurut paham Jabariyah, manusia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah tanpa memilih. Lalu ada lagi pemahaman yang salah menurut Qadariyah. Ini memiliki pandangan yang ekstrim. Di sini kitalah sebelumnya yang menguasai dan menentukan yang terjadi pada diri kita, bukan Tuhan. Padahal setelah kita pahami dari video-video Qadar dan Qadar mempunyai arti yang berbeda. Qadar ketentuan dan ketetapan Allah, sedangkan Qadar khasiat benda yang Allah berikan sesuai urusannya. Padahal manusia telah Allah takdirkan ke dalam 2 wilayah perbuatan, yang satu wilayah musayar, 2 wilayah mukhayyar. Setelah kami tayangkan video, manusia dapat memilih memberi pilihan untuk menurut kehidupannya. Iya, sudah begitu saja kelompok 2. Bagaimana tanggapan kelompok pertama dengan kelompok 2? Mulia banget. Sangat baik. Sangat baik gitu ya. Oh, sangat baik, Ahsan. Kelompok Aisyah sangat mulia, baik dan Iya, Ahsan. Ya, silakan. Kelompok 3 dipersilakan. Mulia banget. lupa tadi menurut anggapan anak. Oh, ini sangat mulia. Tsunami. Ya, sebelumnya kita tanya dulu ya dengan kelompok 3. Nama kelompoknya apa ini kalau kita boleh tahu? Muslimah sejati. Muslimah sejati. Masya Allah. Ya, kenapa ambil tema itu? Kelompok itu nak? Karena tadi. Iya. Karena kami muslimah yang sejati. Sangat mulia. Ya, kita dengar ya sama-sama dari penjelasan atau pengamatan dari kelompok 3. Dipersilahkan.
mewakili kelompok muslim sejati akan menyampaikan pendapat kami. Setelah kami mengamati tayangan video, masih banyak manusia yang mempunyai pandangan hidup yang salah dan masih banyak manusia yang tak luput melakukan perbuatan yang di luar dari kodenya. Mengapa kami bisa menyampaikan ini? Lihat dari paparan video, masih banyak manusia mengadopsi pemahaman yang pertama, Jabariyah, yang dimana pemahaman ini manusia tidak bisa diatur, tapi mereka menyerahkan semua hidupnya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Jabana ini, manusia bebas melakukan segala-galanya karena Allah yang menentukan. Dan pemahaman yang kedua, pemahaman Qadariyah. Di sini manusia justru menguasai semua perbuatannya, bukan ketentuannya. Datang dari Tuhan dari Qadariyah. Ini pemahaman yang mengingkari ilmu Allah. Sekian dari pemahaman kami. Betul, Pak? Assalamualaikum. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, Masya Allah ya. Tugas kelompok kita sudah selesai. Mungkin anak-anak ibu semuanya sudah semakin paham dari melihat tayangan video. Tetapi walaupun begitu, saya tetap memberikan pemahaman yang benar. Tadi kan masih dari pandangan beberapa kelompok. Tepuk semangatnya dulu. Melihat, fokus. Iya, fokus sekali si Rasid ini. Fokuslah, namanya pelajaran itu. Iya. Ya, kita perhatikan tayangan video. Di sini saya akan menyampaikan materi kita. Insya Allah kita benar dalam menjalankan kehidupan. Nah, perhatikan di situ. Jangan perhatikan gambarnya. Ini rangkumannya saja ya yang saya ambil. Bahasa iman kepada qada dan qadar. Dan nanti kita memahami istilah-istilahnya. Qada, penciptaan, hukum, pemberitahuan, kehendak, ketetapan, perintah. Ini arti dari qada dalam bahasa. Penciptaan, kita diciptakan Allah, ya, sesuai, tanpa kurang, tanpa lebih. Allah ciptakan alam manusia kehidupan. Ini fitrah, nggak bisa diganti. Kemarin itu ada gunung meletus di Semeru, itu atas izin Allah. Kita nggak bisa menariknya dan kita nggak bisa menundanya. Itu atas izin Allah. Kita berada di kelas ini juga atas izin Allah. Nah itu ya, ini makna dari bahasa. Kalau dari qadar, makna bahasa itu kepastian, peraturan, dan ukuran. Tadi beberapa kelompok sudah mengatakan, saya bagus juga ya, sudah mengamati bahwa qada dan qadar itu dua arti yang berbeda. Walaupun selama ini banyak orang mengatakan qada itu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Pada fitrahnya secara bahasa, qada itu dua arti yang berbeda. Qada ketentuan dan ketetapan Allah, qada wasiat denda yang Allah berikan. Tapi nanti manusia itu dihukum bukan dari manusianya, tapi dari nilai perbuatan. Yo anak-anak ibu saya tanya dulu, ada hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum perbuatan. Ada berapa hukum perbuatan? 1 wajib, 2 ya, 3 makruh, 4 mubah, 5 haram. Nah, jadi kalau kita sudah memahami ini, nanti kita lanjut dulu biar gampang. Nah, ini dia. Menurut istilah qada, ketentuan atau ketetapan Allah dari zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Nah, meliputi baik dan buruk, hidup dan mati dan seterusnya. Kalau qadar, perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk yang telah ada sejak zaman azali. Berarti yang berkenaan dengan makhluk, berarti di sini dinilai dari hukum perbuatannya. Bukan manusia yang dihukum. Bukan bendanya yang dihukum. Kalau qadar ini, jadi nggak ada sejarahnya benda masuk neraka. Yang ada manusianya. Tapi manusianya itu juga berdasarkan dari hasil perbuatannya. Nah, gitu ya. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar, meyakini dengan sepenuh hati
hati dan ketentuan Allah berlaku bagi semua makhluk hidup. Yang perlu kita pahami makna iman itu, al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalu bil arkan. Nah, itu makna dari iman. Jadi kalau kita sudah meyakini di hati, berarti semua makhluk ciptaan Allah ini kita yakin datangnya dari Allah. Nah, lalu selanjutnya, yang nampak ya. Ya baik anak-anak ibu, dari tayangan slide ini insya Allah anak-anak ibu semakin paham ya bahwa kita hidup ada aturan. Manusia dihukum berdasarkan perbuatannya, bukan berdasarkan bendanya. Yang harus kita pahami tadi, manusia diberikan Allah pilihan. Kenapa? Karena manusia memiliki akal. Dengan akalnya diberikan oleh Allah, dia makhluk yang lebih istimewa. Dengan akalnya Allah bisa menentukan kehidupan manusia berdasarkan pilihannya. Berarti hidup adalah pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau pilih jalan fujur, salah atau takwa, itu pilihan. Ya, berarti dari sekarang ke depan anak-anak ibu semuanya insya Allah haruslah menjadi manusia yang terbaik. Mau melakukan apapun, pilih perbuatannya. Mana wilayah musoyah dan mana wilayah mukhayar. Apa tadi mukhayar? Pilihan. Musoyah? Ketentuan. Musoyar itu ketentuan, mukhayar itu pilihan. Maka kita hidup adalah pilihan. Untuk melakukan perbuatan, lakukan hukum taklifi. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Mulai hari ini pilih-pilih dalam hidup. Jangan semua perbuatan dikerjakan. Ya mungkin akhir kalam sampai di situ materi kita hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Kita tutup dengan istighfar 3 kali serta doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim.